teman cerita. Selamat datang dalam cerita di pentas. Sudah siap bercerita? Devira, kalau di kelas Devira ranking berapa kalau boleh kakak tahu? Ya, Ada ranking nggak? ada. Ya Oh. sekitaran 6 besaran gitu. Wah, 6 besaran. Devira, nggak minat untuk nyontek? Kan kalau itu kan 6 besar. Kalau nyontek kan mungkin bisa jadi ranking 1. Satu. Gimana tuh? Iya, memang udah diajarin nggak boleh nyontek. Udah itu terus diinget. Oh. Oke. Pengen berhasilnya atas usaha sendiri ya, Devira ya. Jadi walaupun 6 besar nggak sampai ranking 1, tapi kan itu memang kemampuan sendiri ya. Kemampuan sendirinya Devira, bukan mengandalkan orang lain atau mengandalkan cara-cara yang tidak benar ya. Iya. Oke. Terus Devira kalau dengan prestasi yang sekarang yang nggak nyontek, yang jujur, Devira seneng nggak? Bahagia nggak meskipun nggak yang terbaik di kelas? Tetap senang. Iya. Tetap senang. Jadi yang penting belajar dulu ya, nanti hasilnya selama kita udah mengusahakan yang terbaik, insya Allah juga hasilnya baik. Nah, kalau saya tuh pengen nanya ke mamanya malah, Kak Tony. Master Jamila, gimana perasaannya jadi ibu kalau mengetahui, aduh anak saya ini masih ranking 6 nih, harusnya bisa ranking 1. Padahal kan banyak ya ibu-ibu yang ambisius. Saya pun terkadang ya Master, kalau ngelihat anak saya, terus tahu-tahu datang kan habis ujian, mama jawabannya salah 1 atau salah 2, tapi tadi saya ngerjainnya sendiri, nggak buka apa-apa dan nggak dibantuin. Itu tuh mau bilang, ya tapi kan anaknya jujur gitu ya, apresiasi anaknya jujur, cuman yang harusnya kan bisa bener semua kalau dibantuin. Ada nggak Master perasaan-perasaan yang seperti itu gitu? Ya, alhamdulillah sih, itu yang sering saya tekankan pada anak-anak saya ya. Ini yang Vira ini anak kelima. Anak yang pertama ini udah kerja, adiknya lagi di kuliah, yang berikutnya SMA, berikutnya lagi SMP, begitu. Jadi sejak kecil sih anak-anak saya tanamkan bahwa siapapun mereka, apapun mereka dan kondisi mereka di kelas, itulah mereka. Berusaha sekuat tenaga itu adalah usaha keras mereka sendiri, disitulah kunci mereka ya. Jadi saya tidak, makanya kalau saya ngambil rapot itu nggak bertanya ranking berapa, malah gurunya tuh, ustadznya gitu yang nunjukin, Bu ini ranking anak gitu. Saya nggak terlalu, bukan nggak peduli ya, ranking juga mungkin penting ya kan, tapi ketika mereka bersikap jujur, itulah ranking yang sebenarnya. Ketika mereka rajin berangkat ke sekolah, rajin melaksanakan perintah-perintah agama di rumah, maupun rajin melaksanakan instruksi dari guru-gurunya, disitulah ranking yang sebenarnya. Saya sih mikirnya seperti itu ya. Jadi selalu berpatokan bahwa kalau memang caranya sudah benar, apapun hasilnya ya sudah itu yang didapatkan gitu ya. Iya, betul. Justru mereka yang kadang-kadang bilang, aduh Umi maaf ya, ini Vira ranking 6. Malah yang gitu. Makanya saya menyemangati, bukan masalah ranking, nggak penting bagi Umi, yang penting Vira semangat belajar dan seterusnya gitu, Master. Master, kalau dibiarin kayak gitu, ini aku langsung nanya nggak apa-apa ya Master ya? Penasaran soalnya nih, cara membesarkan anak dengan nilai-nilai integritasnya. Mereka kan maksudnya kita nerimo nih ya yang penting kan jujur gitu, utamanya adalah jujur gitu. Kalau udah jujur, hasilnya ya itulah itulah yang kamu bisa gitu ya. Mereka jadi ini nggak sih Master, males-malesan gitu, kan yang penting kan nggak nyontek gitu, mau dapat berapa aja gitu. Nah, pernah nggak sampai yang ya udahlah nggak usah belajar gitu, atau ternyata yang karena nggak boleh nyontek jadinya ya saya harus belajar mati-matian dong, gimana Master? Enggak juga ya. Jadi bagi saya juga tanamkan pada anak-anak hidup itu seimbang. Walaupun misalnya orang tua tidak terlalu berambisi dengan ranking, tetapi di sisi satunya lagi kerja keras itu, atau salah satu nilai anti korupsi juga ya, belajar keras itu harus dilakukan. Toh yang dilihat oleh Tuhan itu adalah upaya kita, proses kita untuk belajar. Ketika kita sudah berusaha maksimal dan kita kemudian mendapat
ranking misalnya, kalau ini untuk anak sekolah ya, itu bonus kan, itu apa ya, tambahan ya. Pernah juga kan Vira waktu itu dapat ranking tinggi juga kan? Iya, ranking 5. Mantap loh itu, tapi maksudnya nggak tertekan juga ya karena harus memburu ranking. Dan maksudnya cara menanamkan kerja kerasnya juga bagus. Maksudnya ketika belajar meskipun nanti hasilnya akan apa adanya, mereka tahu kalau yang dinilai itu bukan soal nanti di yang didapat, tapi bagaimana kita cara memperolehnya dan bagaimana hal-hal yang baik yang untuk memperoleh tujuannya itu. Itu makanya kalau di sekolah yang Vira ini rapotnya itu tidak berupa angka tapi berupa narasi ya. Si Vira alhamdulillah sudah bisa ini mandiri gini akan tapi untuk berikutnya supaya gini dan gini. Nah, itu yang emang oleh orang tua itu diperhatikan ya supaya ada komunikasi dan di rumah juga masukan dari gurunya. Mungkin pada satu sisi tertentu mungkin dia pemalu misalnya, itu yang ditulis oleh gurunya, mungkin hari ini membantu temennya apa begitu, itu yang ditulis, itu yang apa ya, kita tonjolkan kalau ada hal-hal yang baik di rapot narasi tersebut ya. Dari hal-hal sederhana aja kita udah bisa mendengar pengalaman Master Djamila dalam menerapkan dan menanamkan sikap jujur, kerja keras, tanggung jawab juga bahkan ya kepada anak-anak juga adil gitu. Terus nih, Devira, ada lagi nggak sih yang diinget-inget dari Umi gitu? Harus disiplin. Disiplin seperti apa tuh disiplinnya? Iya, apa itu? Disiplin itu kayak apa itu? Harus pintar memakai waktu. Nah, gimana caranya biar bisa memanfaatkan waktu dengan baik kalau Devira sehari-hari? Kalau udah ngesain kerjaan terus lihat waktu, lihat jam gitu, habis itu ya udah ngerjain yang bermanfaat aja gitu. Oke, apa tuh contohnya yang bermanfaat? Ya kayak belajar. Oke. Tapi dapat jatah main TikTok juga nggak dari Minya? Tadi suka main TikTok. Aku nggak main TikTok tapi cuma lihat-lihat doang. Oke, refreshing ya. Iya. Pernah kebablasan nggak sampai dimarahin main HP-nya? Pernah. Gimana tuh kata Umi? Gimana tuh? Gimana? Nggak boleh lama-lama. Oh, nggak boleh lama-lama gitu. Kadang-kadang dia membalik apa yang saya ucapkan kepada dia gitu. Misalnya kan saya ngajak dia tadi Vira bilang tepat mengatur waktu ya. Kapan saatnya belajar, kapan saatnya boleh buka HP untuk yang lain, kapan saatnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Misalnya jam sekian harusnya belajar, ternyata dia yang lain, Vira, ini harusnya lihat ya jam, waktunya belajar. Oh iya Mi, ganti ditaruh gitu ya HP-nya, ganti ke belajar gitu. Nah, suatu saat gantian nih saya ya kan, gantian saya tuh saya kadang-kadang pegang HP-nya tuh kelamaan gitu kan. Umi gitu kan. Ini waktunya apa coba? Nggak boleh lama-lama pegang HP. Oh iya, kadang-kadang orang tua itu kalau diingetin oleh sesama orang dewasa itu ini ya mental gitu. Tapi kalau anak, apalagi itu anak sendiri dan dia membalikkan apa yang disampaikan sebelumnya, wah itu ngena banget ya. Jadi sebagai reminder kita juga ternyata ya apa yang sudah kita tanamkan ke anak-anak gitu. Nah, Master Djamila, tadi saya mau nanya, menerapkan konsekuensi juga nggak dalam menanamkan nilai-nilai integritas ini? Misal anak-anak, kan mereka masih anak-anak ya, Master. Kalau ada pelanggaran terhadap kedisiplinan, kejujuran atau apa, nah konsekuensinya ada nggak Master Djamila terapkan ke anak-anak? Iya, kalau saya belajar ilmu-ilmu parenting dari para ahli-ahli itu, mereka sering menyarankan untuk memberikan reward and punishment ya. Cuma seiring perjalanan waktu udah nggak saya terapkan lagi ya. Mungkin karena anak-anak juga udah makin dewasa ya, udah punya tanggung jawab sendiri sehingga sistem reward and punishment itu terakhir ini udah nggak saya terapkan karena saya yakin anak-anak itu sudah mandiri, udah ngerti
apa tanggung jawab mereka masing-masing dan tahu konsekuensinya gitu. Misal sama anak yang SMP ya, anak SMP kan mereka mondok dan karena pandemi kemudian ke rumah gitu. Padahal dari sekolahnya itu juga punya tanggung jawab pribadi sebagai siswa apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ketika saya lihat misalnya dia kok nggak melakukan sesuatu seperti arahan dari sekolahnya, saya mengingatkan aja ya, mengingatkan bahwa Mas tuh udah dewasa ya, udah SMP atau sudah SMA, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin Umi tidak lagi membuat hukuman seperti kamu saat masih kecil dulu, tetapi sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya Allah itu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi saya kembalikan hal seperti itu aja. Karena kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan anak, mungkin karena sudah sama-sama dewasa ya, saya lebih ke itu mengingatkan ya, Master ya. Karena ya mungkin karena sejak kecil sudah saya tanamkan, ini loh tanggung jawabnya masing-masing, sehingga ketika mereka udah besar itu memudahkan saya, nggak usah deh saya hukum gitu, entah hukumannya apa begitu, karena udah tahu konsekuensinya masing-masing. Jadi memang integritasnya ditanamkan bahwa kamu nggak perlu diawasin siapa-siapa untuk melakukan itu gitu ya. Saya juga sesungguhnya belajar dari apa namanya, kan ada ibu-ibu muda yang anaknya masih usia TK, usia SD, itu adalah usia-usia emas. Kalau ahli psikologi mengatakan golden age 5 tahun pertama, saya mungkin menyebut tidak hanya 5 tahun ya. Sejak masa misalnya ada penokohan apa namanya, si anak itu akan melihat tokoh tertentu yang mereka lihat. Dan yang sering mereka lihat itu adalah orang tuanya, penokohan ya, penokohan. Mereka mungkin jauh ketika melihat tokoh-tokoh atau bintang-bintang film tertentu atau tokoh siapa begitu, yang dekat dengan mereka adalah orang tua. Makanya kita harus menjadi orang tua yang baik bagi anak karena itu yang akan menjadi tokoh di ingatan mereka sampai mereka dewasa. Sehingga suatu saat mungkin ketika anak kita sudah umur 40-an, ya kita udah tua gitu, saya udah tua gitu, si anak ini akan cerita kepada anaknya lagi, dan itu cucu saya misalnya ya, bahwa si orang tuanya atau ibunya sayanya itu gini dan gini. Dan tidak mudah memang untuk menokohkan, kitanya dulu yang harus baik. Kitanya dulu yang jangan berharap bisa menjadi tokoh dalam benak atau mindset atau apa ya pikiran anak-anak kalau kitanya tidak pas ya nggak baik gitu. Tentu bukan tokoh yang baik ya, tokoh buruk yang akan mereka. Dan secara psikologis itu juga akan berpengaruh pada faktor-faktor atau variabel-variabel yang lain, misalnya kebahagiaan, variabel kecemasan mereka, variabel kesuksesan mereka, itu dari tokoh itu. Menarik nih teman cerita. Jadi setiap kita tuh sebenarnya nanti akan jadi tokoh ya. Kita nanti punya anak, kemudian anak melahirkan anak lagi. Kita nanti akan dikenang misalkan, oh eyangku dulu itu seperti ini dulu tuh, hebatnya seperti ini, jujurnya seperti ini. Nah, bayangkan kalau kita mau kehilangan momen untuk menciptakan diri kita sebagai pribadi yang berintegritas, kemudian kita malah melakukan kesalahan yang mungkin juga akan dikenang sampai ke cucu-cucu kita, jadi kita akan menjadi cap yang jelek. Makanya teman cerita, mudah-mudahan cerita dari Master Jamila ini bisa menjadi apa ya, inspirasi lah buat kita untuk sama-sama membenahi diri kita, karena kita akan menjadi tokoh bagi anak cucu kita. Master Jamilah, tantangannya apa Master dalam mencoba menumbuhkan integritas dari dalam keluarga? Oke. Kalau bicara tantangan itu bisa dari dua sisi ya, bisa tantangan dari internal, dari diri saya sendiri, dan tantangan dari eksternal ya. Saya ambil contoh misalnya gini, tantangan eksternal ya. Kita didik anak kita untuk tidak nyontek, tetapi teman-temannya, misal ya, teman-temannya ternyata, dan anak kita melihat itu, wah teman saya nyontek nih, karena nyontek nilainya bagus nih, karena nyontek nilainya tinggi nih, gitu. Bisa saja tergoda gitu kan. Dan tantangan menurut saya ya, kalau saya dengan keluarga saya, bisa jadi mungkin keluarga yang lain beda lagi. Saya tantangan eksternal itu yang lebih menantang ya dibandingkan dengan tantangan yang internal dari dalam diri gitu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol dengan siapa anak kita, kalau di luar ya, kalau nggak pandemi gini ya, dengan siapa anak kita bergaul. Di luar sana teman-temannya itu ngomong apa aja, karena si temannya itu juga dapat dari orang tua dia, kan gitu. Dari pola asuh keluarga dia, dan itu yang akan turun kepada anaknya, dan anaknya itu kemudian berteman dengan anak saya gitu. Sungguh di luar kontrol saya gitu.
Makanya untuk menghadapi tantangan seperti ini seringnya tuh saya berdoa gini, Mbak dan Kak Tony dan Mbak Iis gitu. Ya Allah, ketika dia di dalam rumah mungkin saya bisa menjangkau anak-anak saya. Saya bisa dalam rentang kendali saya. Tapi ketika anak-anak saya di luar misalnya, yang kuliah berangkat luar, itu kan saya nggak bisa ngontrol mereka. Di jalan ketemu siapa, di kampus ketemu siapa, di sekolahnya nanti ketemu siapa, yang kerja teman-teman kerjanya di mana, itu kan udah di luar rentang kendali saya. Maka saya sering mengatakan, ya Allah saya titipkan gitu. Saya titipkan anak-anak saya kepadamu di saat mereka tidak dalam pengawasan saya, atau mungkin masih dalam pengawasan saya, tetap saya titipkan karena engkau adalah bagai yang terbaik. Itu Mister. Nah, ini cerita ada yang udah kerja juga nih, jadi kan berarti kan ada gapnya kan lumayan kan, ada yang sudah bekerja di luar pengawasan, udah dewasa lah, udah bisa menentukan bagaimana dia harus bersikap dan bertindak. Nah, ini kan bisa jadi cerminan selama ini bagaimana Master Jamila dan Bapak mengajarkan nilai-nilai integritas di keluarga. Nah, kira-kira dengan hasil yang bisa terlihat yang mungkin yang sudah dewasa ini, apakah Master Jamila itu sudah merasa cukup puas atau masih ada yang kurang yang mungkin Master Jamila ingin perbaiki gitu? Selalu saya belajar, Master. Jadi hidup itu belajar. Pada saat anak kecil mungkin saya punya pengalaman di sana, tapi ketika anak saya misalnya yang paling gede itu udah kerja, saya pengalaman saya baru sekarang ini gitu. Gitu ya kan? Ketika nanti dia masuk, anak berikutnya masuk ke jenjang berikutnya, saya juga akan belajar lagi. Makanya saya sering bertanya kepada teman-teman yang sudah pengalaman ya, punya anak misalnya, udah mantu misalnya, gitu kan? Saya belum mengalami itu, jadi saya nggak punya gitu. Jadi kalau ditanya apakah puas atau merasa sudah mendidik anak hasilnya seperti ini gimana rasanya, saya akan mengatakan bahwa saya akan terus belajar, tidak akan pernah berhenti untuk belajar mendidik anak, karena mendidik anak itu di samping perlu ilmu, perlu terjun langsung, perlu pengalaman, juga perlu keterlibatan banyak orang ya Dok ya, karena saya mendidik anak tapi kalau anaknya nggak mau dididik juga harus punya visi yang sama ya, visi semua anggota keluarga. Benar. Jadi meskipun anaknya sudah dewasa, udah kerja, udah cul, istilahnya cul itu apa ya, lepas dari pengawasan orang tua, tapi Master Jamila merasa masih belajar ya untuk mendidik anak meskipun sudah dewasa. Tidak berhenti belajar ya kalau pendidikan keluarga itu ya, karena ya memang setiap fase hidup itu berbeda gitu. Bagaimana kita berkembang, tapi tentunya nilai inti yaitu integritasnya tidak akan pernah lepas ya. Menarik sekali. Master Jamila, sebelum kita akhiri mungkin ada sepatah 20 patah kata yang ingin disampaikan kepada teman. Baik, Master. Saya menghubungkan dengan konsep tunas integritas ya. Kalau searching tunas integritas itu kan sosok atau pribadi yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk komitmen mempertahankan nilai-nilai integritas di lingkungannya. Misalnya di kantor ada sosok seperti itu, itulah tunas integritas. Kantor yang lain ada sosok seperti itu, itulah tunas integritas. Sehingga dia menjadi, kalau di konsep anti korupsi itu kan island of integrity ya, island of integrity. Nah, saya melihat dari view yang berbeda, tunas integritas saya terjemahkan dengan seperti sebuah pohon ya. Sebelum dia menjadi pohon yang tinggi, yang rindang, yang kuat, dia pasti akan berasal dari tunas terlebih dahulu. Ketika tunas itu adalah tunas yang kuat, maka dia akan menjadi pohon yang kuat. Dan tunas-tunas ini adalah ketika saya ibaratkan seperti anak-anak di keluarga. Sedari dini, sedari kecil kita tanamkan hal-hal yang baik kepada mereka, maka suatu saat ketika dia besar akan menjadi pohon yang kuat, pohon yang rindang, pohon yang bisa mengayomi banyak orang. Gitu, Master. Sangat inspiratif. Ini kita nggak perlu narik kesimpulan lagi nih, Kak Tony. Sudah sangat baik disimpulkan oleh Master Jamila tuh. Jadi seperti itu ya. Dari Master Jamila, saya sendiri dan harapannya teman cerita kita semua juga belajar bahwa dengan menanamkan nilai integritas dari rumah, selain mengajari anak, orang tua juga akhirnya dituntut untuk belajar bagaimana menjadi teladan yang baik tentunya ya. Jadi tidak hanya
menyuruh tapi juga meneladankan, dan itulah sebaik-baiknya contoh, seharusnya seperti itu. Oke, Master Jamila, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak udah diterima di pentas ceria. Adek juga, Adek Vira mana tadi? Terima kasih. Terima kasih ya, Adek. Jangan lupa rajin belajar biar bisa terus berprestasi dengan jujur. Semoga sukses belajarnya di sekolah ya. Amin. Oke, baik teman cerita, itu tadi bincang-bincang cerita pentas kita bersama Master Jamila tentang bagaimana caranya menumbuhkan dan mengimplementasikan nilai integritas mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Nah, kita juga pengen ngajakin teman cerita semua nih untuk ikut bercerita seperti Master Jamila, dan kemarin ada Master Lisa, tentunya berbagi cerita baik kepada orang-orang banyak, kepada teman cerita pentas gitu. Caranya adalah dengan mengisi tautan bit.ly /cerita pentas. Nanti kita tulis di caption ya. Nah, selain itu, teman cerita juga bisa mengajak kami bekerja sama maupun berkolaborasi dengan kontak kami langsung. Bisa ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas, atau bisa chat kami langsung di 0856 4686 9204. Oke deh, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di cerita pentas episode selanjutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi.